Terima kasih sudah mampir di channel Andri ADJ. Sebelum atau sesudah mendengar kisah ini, silahkan bantu subscribe dulu, like, and comment, dan silahkan Anda simak sampai habis, jangan skip, karena cerita ini sangat bermanfaat untuk pengetahuan. Kadangkala pendaki yang berada di kawasan alun-alun Surya Kencana akan mendengar suara kaki kuda yang berlarian, tapi kuda tersebut tidak terlihat wujudnya. Konon, kejadian ini pertanda Pangeran Surya Kencana datang ke alun-alun dengan dikawal oleh para prajurit. Selain itu, para pendaki kadangkala akan melihat suatu bangunan istana. Alun-alun Surya Kencana berupa sebuah lapangan datar dan luas pada ketinggian 2.750 meter dpl, di sebelah timur Puncak Gede, merupakan padang rumput dan padang edelweiss. Surya Kencana adalah nama seorang putra Pangeran Arya Wiratanudatar, pendiri kota Cianjur, yang beristrikan seorang putri Jin. Pangeran Surya Kencana memiliki dua putra, Prabu Sakti dan Prabu Siliwangi. Kawasan Gunung Gede merupakan tempat bersemayam Pangeran Surya Kencana. Beliau bersama rakyat Jin, menjadikan alun-alun sebagai lumbung padi yang disebut Leit Salawe, Salawe Jajar, dan kebun kelapa Salawe Tangkal, Salawe Manggar. Petilasan singgasana Pangeran Surya Kencana berupa sebuah batu besar berbentuk pelana. Hingga kini, petilasan tersebut masih berada di tengah alun-alun, dan disebut Batu Dongdang yang dijaga oleh Mbah Layang Gading. Sumber air yang berada di tengah alun-alun, dahulu merupakan jamban untuk keperluan minum dan mandi. Di dalam hutan yang mengitari alun-alun Surya Kencana ini ada sebuah situs kuburan kuno tempat bersemayam Prabu Siliwangi. Pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi yang menguasai Jawa Barat, terjadi peperangan melawan Majapahit. Selain itu, Prabu Siliwangi juga harus berperang melawan kerajaan Kesultanan Banten. Setelah menderita kekalahan yang sangat hebat, Prabu Siliwangi melarikan diri bersama para pengikutnya ke Gunung Gede. Sekitar Gunung Gede banyak terdapat petilasan peninggalan bersejarah yang dianggap sakral oleh sebagian peziarah, seperti petilasan Pangeran Surya Kencana, Putri Jin dan Prabu Siliwangi. Kawah Gunung Gede yang terdiri dari Kawah Ratu, Kawah Lanang, dan Kawah Wadon, dijaga oleh Mbah Kalijaga. Mbah Serah adalah penjaga lawang seketeng pintu jaga, yang terdiri atas dua buah batu besar. Pintu jaga tersebut berada di Batu Kukus, sebelum lokasi air terjun panas yang menuju ke arah puncak. Eyang Jayakusuma adalah penjaga Gunung Selai yang berada di sebelah utara puncak Gunung Gede. Sedangkan Eyang Jaya Rahmatan dan Mbah Kadok menjaga dua buah batu di halaman parkir kendaraan wisatawan kawasan Cibodas. Batu tersebut pernah dihancurkan, namun bor mesin tidak mampu menghancurkannya. Dalam kawasan Kebun Raya Cibodas, terdapat petilasan makam Eyang Haji Mintarasa. Pangeran Surya Kencana menyimpan hartanya dalam sebuah gua lawa, walet yang berada di sekitar air terjun Ciberem. Gua tersebut dijaga oleh Mbah Dalem Cikundul. Tepat berada di tengah-tengah air terjun Ciberem ini terdapat sebuah batu besar yang konon adalah perwujudan seorang pertapa sakti yang karena bertapa sangat lama dan tekun sehingga berubah menjadi batu. Pada hari kiamat nanti barulah ia akan kembali berubah menjadi manusia. Siapa yang tak kenal dengan Gunung Gede Pangrango? Ya, gunung yang berlokasi di Jawa Barat ini menjadi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGP) sejak tahun 1980. Taman Nasional ini merupakan salah satu yang tertua di Indonesia. Kawasan Gunung Gede dan Gunung Pangrango sesungguhnya telah lama dikenal lama dalam dongeng dan legenda tanah Sunda. Salah satunya, naskah perjalanan Bujangga Manik dari sekitar abad 13 yang telah nyebut tempat bernama Puncak dan Bukit Ageung, yakni Gunung Gede, yang disebutnya Hulu Wanona Pakuan, yang artinya kurang lebih tempat tertinggi di Pakuan. Sepertinya pada masa itu telah ada jalan kuno antara Bogor dengan Cianjur yang melintasi lereng utara Gunung Gede di sekitar Cipanas. Banyaknya kisah-kisah yang mengulas tentang sejarah Gunung Gede dari zaman kerajaan hingga zaman penjajahan membuat saya ingin berkunjung dan meneliti dengan pengetahuan sejarah yang saya tahu. Saat itu saya mengkhususkan diri saya untuk berkunjung ke kawasan TNGP, ditemani oleh keempat rekan saya berangkat dari Jakarta menuju ke TKP. Kali ini kami tidak akan melakukan pendakian ke Gunung Gede Pangrango. Kami hanya jalan kecil menuju sebuah curug yang kebetulan lokasinya berada di jalur pendakian Gunung Gede Pangrango via Cibodas. Nama curug itu bernama Curug Ciberem. Curug Ciberem terdiri dari air terjun utama Curug Ciberem,
dan dua air terjun lain yang lebih kecil bernama Curug Cidendeng dan Curug Cikundul. Curug Ciberem adalah air terjun terbesar dan paling pendek di kawasan ini. Nama Ciberem berasal dari bahasa Sunda yang mempunyai arti sungai merah. Nama ini diambil dari nuansa merah dinding tebing yang terbentuk dari lumut merah yang tumbuh secara endemik di sana. Jika terkena sinar matahari, maka warna air pun terlihat berubah menjadi merah. Di sebelah kanan Curug Ciberem adalah Curug Cidendeng, ukurannya lebih tinggi dan langsing, airnya melintasi tebing batu dan jatuh menimpa lereng tebing yang berlumut. Sedangkan yang paling kanan adalah Curug Cikundul yang letaknya sangat tinggi dan agak bersembunyi di ceruk dua tebing. Selain mitos berupa air yang berwarna merah, terdapat juga mitos lain, yaitu diyakini keberadaan seorang pertapa sakti yang sedang melakukan laku ritual bertapa. Dikarenakan bertapa sangat lama dan tekun, akhirnya pertapa tersebut berubah menjadi batu. Konon batu besar yang berada di tengah-tengah air terjun Ciberem adalah perwujudan seorang pertapa sakti tersebut. Ayo teman-teman kita intip galeri foto perjalanan spiritual dan perjalanan napak tilas saya di episode Menengok Sang Pertapa Sakti di kawasan Gunung Gede Pangrango. Pintu masuk menuju Curug Ciberem terletak di sebelah utara sekitar 500 meter dari pintu masuk utama Kebun Raya Cibodas. Pintu masuk ini juga merupakan jalan masuk menuju pendakian Gunung Gede Pangrango. Sepanjang perjalanan menuju curug ini akan ditemui beberapa tempat yang cukup menarik, juga beberapa pos untuk beristirahat yang sengaja dibangun oleh pengelola. Sekitar 30 menit berjalan dari pintu masuk ditemui pos pertama. Di pos pertama inilah terdapat informasi, tempat istirahat dan toilet, ada yang jual makanan juga loh di sini. Perjalanan selanjutnya ke pos kedua yang terletak di dekat Telaga Biru. Telaga ini mempunyai luas sekitar 0,25 hektar dengan mempunyai keunikan tersendiri loh, yaitu aornya berwarna biru kehijauan, karena di dalam telaga ini terdapat ganggang hidup sehingga membuat air di telaga ini berwarna biru. Kemudian, siapa yang pernah diganggu makhluk gaib di Gunung Gede Pangrango? Beberapa di antara kalian pasti ada yang menjawab pernah. Pasalnya, gunung yang berada di ruang lingkup Taman Nasional Gede Pangrango Cianjur Sukabumi ini selalu menyuguhkan cerita-cerita seram yang bikin calon pendaki ciut sebelum beraksi. Tentu kita harus tahu dulu soal sejarah Gunung Gede Pangrango. Gunung ini pertama kali meletus pada tahun 1747. Letusan itu luar biasa dan membuat dua aliran lava bergerak dan terlihat dari kawah Lanang. Namun, letusan kecil dari Gunung Gede masih terjadi seperti pada tahun 1761, 1780, dan 1832. Akan tetapi, letusan luar biasa kembali terjadi pada tanggal 12 November tahun 1840, 100 tahun setelah letusan pertama. Goncangan dari letusan ini bikin warga bangun dari tidurnya karena terjadi jam 3 pagi. Setelah itu, terhitung sudah 24 kali letusan terjadi dan yang terakhir pada 1957 walaupun hanya berupa letusan kecil. Ngomongin letusan bikin kita ingat sama Gunung Semeru, ya, ngeri. Tapi, ternyata Gunung Gede Pangrango ini menyimpan mitos dan sejarah zaman kerajaan yang menarik buat diulas. Gunung setinggi 2958 mdpl ini ternyata tercatat dalam naskah kuno Sunda, Bujangga Manik. Sama seperti Gunung Manglayang yang pernah saya bahas minggu lalu. Dari naskah itu, Gunung Gede Pangrango disebut sebagai Hulu Wanona Pakuan yang artinya tempat tertinggi di Pakuan. Konon, penjaga Gunung Gede ini bernama Eyang Jayakusuma. Namun, ada lagi penjaga dua buah batu besar di halaman parkir kawasan Kebun Raya Cibodas yang berada di area Gunung Gede Pangrango, yaitu Eyang Jayarahmatan dan Mbah Kadok. Katanya si batu itu pernah dihancurkan, tapi batu itu nggak mampu dihancurkan pakai alat modern. Selain itu, tepat di tengah-tengah curug atau air terjun Ciberem ada petilasan makam Eyang Haji Mintarsa yang konon merupakan perwujudan dari seorang pertapa sakti. Saking tekunnya doi bertapa akhirnya berubah menjadi batu. Kalau kamu main ke Curug Ciberem, kamu bisa melihat batu itu dengan mata telanjang, kok. Nggak cuma itu, menurut cerita mulut ke mulut warga lokal di sana, terkadang para pendaki yang ada di sekitar alun-alun Surya Kancana selalu mendengarkan suara kaki kuda berlari. Berbeda dengan daerah Batu Kuda di Bandung yang konon akan mendengar suara ringkikan kuda. Sebenarnya ada apa antara gunung dengan kuda? Ya,
Di hutan yang mengitari alun-alun Surya Kancana, ada sebuah situs kuburan kuno yang konon katanya merupakan tempat bersemayam Prabu Siliwangi. Seperti yang kita ketahui, pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi terjadi peperangan melawan Majapahit. Bahkan, Sang Prabu juga berperang melawan kerajaan Kesultanan Banten. Sayangnya, Prabu Siliwangi harus menerima kekalahan yang cukup hebat. Ia pun melarikan diri bersama para pengikutnya ke Gunung Gede. Cerita ini bisa menjadi jawaban dari banyaknya petilasan peninggalan yang dianggap sakral oleh sebagian peziarah seperti petilasan Pangeran Surya Kencana, Putri Jin, dan Prabu Siliwangi. Bahkan, konon katanya, kawah Gunung Gede yang terdiri atas Kawah Ratu, Kawah Lanang, dan Kawah Wadon itu dijaga oleh Mbah Kalijaga. Tapi, ada penjaga lain yaitu Mbah Serah yang menjaga Lawang Seketeng atau pintu jaga yang terdiri atas dua batu besar. Pintu jaga itu berada di Batu Kukus, sebelum lokasi air terjun panas yang menuju ke arah puncak gunung. Sejarah dari berbagai mitos-mitos itu memang cukup sulit untuk dibuktikan. Tapi, hal yang kerap terjadi adalah para pendaki yang pernah mendaki ke Gunung Gede dipastikan punya pengalaman horor yang nggak akan bisa dilupakan. Terlebih buat mereka yang penakut dan punya mental yang tempe. Konon, ada 3 sosok gaib yang biasa ditemui para pendaki di Gunung Gede Pangrango. Sosok ini nggak cuma nyeremin, tapi juga bisa bikin pendaki hilang dari pendakian katanya. Pertama, setan berkepala 2. Konon ada sosok gaib berkepala 2 bernama Aul di Gunung Gede Pangrango. Sosok ini sering muncul di hadapan pendaki. Katanya, Aul ini berjalan lambat dan sempoyongan kayak abis minum oplosan. Hal yang paling nyeremin adalah sosok ini bisa menyamar jadi warga setempat dan bikin para pendaki tersesat dengan menunjukkan arah yang salah. Kalau ketemu makhluk ini enaknya diapain? Ya. Kedua, monster berbulu hitam. Banyak warga lokal menyebut sosok ini mirip genderuwo. Makhluk ini sering eksis dan mengganggu para pendaki juga. Konon, sosok ini punya cakar yang tajam, pantesan masyarakat banyak yang bilang mirip genderuwo. Selain itu, monster ini punya mata merah menyala dan biasanya memperhatikan pendaki dari kejauhan. Nggak cuma itu, sosok ini sangat sensitif kepada para pendaki perempuan. Apalagi para perempuan yang sedang haid. Ini bisa jadi peringatan buat para pendaki cowok yang bawa pacar mereka atau sedang mendaki bersama, pastikan dulu kesehatan para pendaki prima sebelum berangkat. Ketiga, pria berbaju serba putih. Kalau penampakan sosok ini, saya alami sendiri ketika terakhir kali mendaki Gunung Gede Pangrango sekitar tahun 2016. Saya main ke Curug Ciberem bersama teman-teman. Sore tiba, kami pun turun. Di tengah perjalanan, saya memotret dan memperhatikan area sekitar. Maklum, jiwa jurnalis saya suka muncul di mana saja. Di sebuah jurang, saya melihat sosok dengan baju semacam jubah dan mengenakan sorban berwarna putih, ia juga memiliki janggut berwarna putih. Duh, menulisnya saja bikin bulu kuduk berdiri. Sosok itu berdiri seperti sedang memandangi sesuatu. Konon, sosok itu adalah penjaga Gunung Gede Pangrango. Sosok tersebut memang nggak mengganggu, tapi ngeri saja. Di tengah perjalanan akhirnya saya nggak mau lepas dari rombongan. Takutnya sosok itu malah mengikuti saya dan mengajak saya ke tempat lain. Untungnya nggak sih, kalau begitu mas saya nggak bakalan bisa menulis cerita ini di Terminal Mojok, dong. Terima kasih telah mampir, sekali lagi semoga menjadi pengetahuan. Cerita ini dilansir dari berbagai sumber sejarah, jangan lupa subscribe, like, and comment.